bersama saya Anda Priantara sebagai co-founder Panenpa Indonesia. Untuk background saya pendidikan, kemarin saya menempuh pendidikan S1 di International Relations Presiden University dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 Master Degree di Public Policy Management Monash University. Jadi background saya memang lebih banyak fokus di tentang empowerment, tentang impact, tentang public policy dan sustainability program. Dan kemarin memang langsung dari SMA saya telah banyak mengikuti banyak organisasi yang membentuk saya hingga sampai titik pada hari ini. Dan ketika titik balik saya kemarin melangkah dalam jenjang karir ketika saya membangun jembatan di Sumba Timur, Lambanapu. Nah, waktu itu saya membangun jembatan untuk warga dan untuk anak-anak di desa Sumba Timur pada waktu itu, dan akhirnya kami menginisiasi penggalangan dana waktu itu di sebuah crowdfunding online di Indonesia, dan astungkaranya mencapai target yang diinginkan. Dan kemarin waktu tahun 2019 kemarin akhirnya jembatan tersebut bisa terbangun dan akhirnya bisa digunakan oleh akses pada masyarakat yang ada di sana. Dan akhirnya jembatan itulah yang mengantarkan saya untuk bisa mengabdikan diri di kantor staf presiden. Kemarin saya sebagai Satu Data Indonesia memegang kebijakan analisis publik di KSP, dan akhirnya semenjak itulah saya merintis banyak karir saya di Jakarta, dan akhirnya sekarang saya balik lagi ke Bali untuk menjadi petani, mengabdikan diri kepada Pulau Dewata. Kalau orang selalu bertanya kenapa meninggalkan sebuah pekerjaan yang sebenarnya telah memberikan karir yang cukup bagus di Jakarta, sebenarnya jawabannya hanya satu, teman-teman semua, karena saya merasa bahwa saya ingin mengabdikan diri saya kepada tempat yang telah membesarkan saya. Nah, Bali pada khususnya selama ini saya sering keliling Indonesia, membantu daerah-daerah lainnya, tapi banyak sebenarnya teman-teman, banyak sebenarnya masyarakat juga yang sering menanyakan saya, Nanda, kapan nih bisa mengabdikan diri untuk Bali? Nah, Astungkara akhirnya mungkin kemarin jalannya Ide Sunan juga, yang di atas juga kemarin memberikan jalan. Akhirnya saya ketika pandemi kemarin akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Bali, dan akhirnya saya menginisiasi sebuah startup yaitu Panenpa. Saya percaya teman-teman semua bahwa life is choice, hidup adalah pilihan, itu yang saya selalu percaya. Ya, pada akhirnya sewaktu itu tahun 2020 menjadi titik di mana saya menentukan banyak pilihan, banyak keputusan pada tahun itu. Mungkin ketika saya berbicara ini ada hal yang membuat saya merinding karena banyak hal yang harus saya lihat baik dalam segi karir, pendidikan, dan masa depan saya. Dan akhirnya saya memutuskan waktu itu memang saya sebenarnya diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan master saya, S2 saya di Columbia University di Amerika, double degree waktu itu teman-teman, dan sepertinya saya harus memutuskan tapi pada waktu itu untuk tetap diam di Bali, untuk bisa berkontribusi apapun yang bisa saya lakukan untuk tanah Pulau Dewata, dan akhirnya saya menginisiasi Panenpa yang akhirnya bisa mengembangkan agribisnis yang ada di Bali. Tentunya sebenarnya kalau dibilang tantangan pasti banyak teman-teman semua, karena background saya, basic saya adalah anak HI, hubungan internasional, sama sekali tidak akan berkaitan tentang pertanian. Nah, tapi saya yakin bahwa ketika kita memiliki niat tulus, itu pasti akan diberikan jalannya. Nah, Astungkara akhirnya dengan berbekal market research, dengan berbekal problem solving yang selama ini saya pelajari di Jakarta, akhirnya saya memberanikan diri untuk menginisiasi sebuah platform, sebuah startup untuk nantinya bisa menghubungkan kemakmuran, karena visinya Panenpa adalah connecting prosperity, menghubungkan kemakmuran bagi agribisnis yang ada di Indonesia, dan kami mulai di Bali seperti itu. Untuk dibilang tantangannya sebenarnya sangat banyak, lebih banyak dalam mode emosional, psikologi. Nah, tapi Astungkara saat perjalanan ini diberikan kelancaran, diberikan tuntunan juga, yang sampai pada titik 5 September kemarin kita sudah menempuh first anniversary Panenpa yang pertama. Astungkara kita akan terus melangkah maju untuk bisa berekspansi keluar Bali seperti itu. Saya selalu merasakan hal yang berbeda, teman-teman semua, karena inilah menjadi alasan saya akhirnya saya balik ke Bali. Dulu saya merasa bahwa orang Bali, basicnya ketika kita melihat di lontar kita, orang Bali itu adalah orang pertanian, teman-teman semua. Dan inilah menjadi dasar
menjadi alasan yang kuat saya ketika saya ditanya apa yang saya bisa kontribusikan tentang Bali, dan saya merasa bahwa inilah waktu yang tepat ketika sekarang pandemi, masyarakat Bali sangat terpukul karena pariwisata tertutup, dan sekaranglah revolusioner yang kita bisa kembangkan dalam sektor pertanian, yaitu agribisnis. Nah, bila berbicara tentang omset, tentang capaian, tentang peningkatan, saya percaya bahwa ini adalah titipan teman-teman semuanya. Dan dibilang omset, Astungkara sebenarnya melihat segala macam distribusi yang kita jalankan, kita patut berbangga teman-teman, karena Panenpa saat ini menjadi sebuah startup yang cakupan distribusinya terbesar di Bali, yang sekarang kita kembangkan di Bali itu sendiri, pun kita sudah mencapai 6 kabupaten, 6 jam pengantaran juga, same day delivery. Untuk berbicara tentang peningkatan traction teman-teman semua, per setahun ini kita sebenarnya sudah memiliki 7.000 lebih active user yang selamanya sering retention untuk membeli secara aktif di Panenpa. Pun kita juga memiliki kelompok petani mapan namanya teman-teman semua. Jadi kita memiliki grup petani mapan, yaitu Petani Makmur Panenpa. Nah, ini sebenarnya tercakup pada kurang lebih sekitar 400 kelompok petani yang ada di Bali saat ini, yang sebenarnya kita bukan hanya berfokus kepada pengambilan pasokan saja, tapi kita berfokus untuk bisa menciptakan hilirisasi panen, yaitu kita membukakan pasar seperti ekspor, seperti ntar distribusi hilirisasi pasca panen. Nah, inilah kita kembangkan, karena menurut saya adalah petani seyogyanya harus diakui, harus dihormati, dan petani harus memiliki identitas dan produksinya sendiri. Nah, itulah sebenarnya mimpi besar dari Panenpa. Sebenarnya inilah menjadi background saya kemarin ketika saya menciptakan Panenpa. Sebelumnya kemarin saya sempat menginisiasi sebuah movement, sebuah komunitas, yaitu Satu Padu Indonesia. Nah, ini saya berkeliling keliling Indonesia, berkeliling Bali juga untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat, pada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ketika saya berkeliling desa lah, akhirnya saya menemukan challenge utama, yaitu pertanian, agribisnis yang selama ini terjadi rezim yang cukup mengakar rumput, dan inilah bagaimana kita bisa mentransformasi secara bersamaan. Nah, berbicara tentang pengalaman saya yang paling mengharukan ketika saya berkeliling di lapangan, yaitu ketika saya mendengar teman-teman semua, ketika tahun lalu, tepatnya 2020, harga dari hortikultura kita, baik itu tanaman, sayur, buah-buahan, itu sangat-sangat anjlok teman-teman semua. Seperti misalkan saya berikan contoh, tomat harganya Rp500 per kilo yang ada di petani. Buncis harganya Rp1.000 per kilo. Dan kalau ketika tahun lalu ketika teman-teman berkeliling desa atau berkeliling ke lahan perkebunan, pasti teman-teman yang teman-teman lihat adalah petani mentraktor dari hasil panennya. Nah, itulah realita yang terjadi di masyarakat. Dan sebenarnya ada waktu itu salah satu petani yang membuat saya menitikkan air mata, karena beliau sangat memberikan harapan yang sangat besar kepada Panenpa. Komang, kalau bisa tolong saya titipkan Panenpa ini agar nantinya bisa berkembang, agar nantinya bukan hanya bisa menjadi sebuah platform, sebuah perusahaan, tapi bisa menjadi penghubung kemakmuran yang selama ini belum pernah kami rasakan. Karena selama ini orang selalu bilang bahwa petani adalah hal pekerjaan yang mulia, tapi kami belum pernah merasakan kesejahteraan yang layak dalam hidup kami, seperti itu. Nah, inilah menjadi tumpuan kami adalah Panenpa memiliki misi yang mulia, memiliki visi yang besar untuk nantinya bisa menciptakan sebuah kemakmuran untuk semua kalangan. Dari ini permodalan awalnya itu gimana Panenpa? Ya, apakah sampai meminjam, sampai nggak bisa bayar tuh Panenpa? Oke, kalau dibilang permodalan di awal, jujur teman-teman semua, kami menginisiasi banyak sekali menggunakan tabungan sebenarnya. Tabungan dari saya dan partner saya waktu itu ketika kami memutuskan untuk resign di kantor staf presiden. Nah, itulah menjadikan tolak ukur kami untuk bisa mengembangkan sebuah startup ini. Nah, tapi kami sangat percaya Bapak Ibu semuanya, karena ketika kami menjalankan startup Panenpa ini, kami merasa banyak sekali pihak-pihak, banyak sekali orang-orang baik yang mendukung niat mulia kami ini. Jadi seperti contoh, ketika kemarin kami menginisiasi sebuah penggalangan atau sebuah produk hilirisasi, tiba-tiba petaninya memberikan sumbangsihnya. Nanda bisa gunakan ini hortikultura kami, silakan, nggak perlu bayar dulu, silakan didistribusikan. Misalkan contoh seperti tempat
tempat, ibaratkan Anda silakan pakai gudang ini dulu, silakan digunakan semuanya, jangan pikirin uang, jangan pikirin omset, karena kalian memiliki niat yang mulia untuk mengembangkan pertanian di Bali. Nah, itulah yang saya rasa bahwa Tuhan Idris Sunan sangat memberikan banyak sekali berkat dalam hidup saya, dalam perjalanan Panenpa. Dan ketika orang selalu bilang bahwa apakah Panenpa berjalan karena modal yang besar, kalau saya boleh bilang di saat ini adalah tidak sama sekali. Karena sebenarnya kenapa Panenpa bisa berkembang pesat seperti saat ini adalah karena banyak dukungan orang-orang baik, pihak-pihak baik yang berkolaborasi untuk menciptakan sebuah misi mulia ini bersama-sama di payung Panenpa. Dan inilah sebenarnya teman-teman, ketika berbicara tentang benturan, distraksi atau disrupsi, inilah sebenarnya menjadi concern utama saya ketika membangun Panenpa. Sedari awal membangun Panenpa, saya sudah berprinsip bahwa keluarga saya yang ada di pasar konvensional, baik saudara-saudara saya yang sedang mengembangkan distributor hilirisasi rantai pasok seperti pengepul atau tengkulak, itu adalah keluarga kami juga. Dan sebenarnya kami tidak pernah dalam mode ingin mendisrupsi, karena kami sekarang, kalau kami boleh bilang, Panenpa invest in future. Jadi kita sebenarnya Panenpa sekarang investasi di masa depan, karena kami mengetahui bahwa siapapun yang akan memegang teknologi ke depannya akan menjadi pionir untuk pengembangan sektor agribisnis ke depan. Nah, inilah sebenarnya saat ini kami investasi di masa depan. Dan ketika kami berbicara tentang pasar tradisional, ibaratkan terhadap pasar konvensional, kami selalu berpikir bahwa nantinya Panenpa justru bisa menjadi perantara modernisasi, yaitu sistem hub, agriculture hub, yang nanti bisa dikembangkan justru di pasar tradisional. Nah, itulah sebenarnya tumpuan kami, impian kami, dan capaian yang ingin kami torehkan, bahwa nantinya Panenpa ingin menciptakan sebuah ekosistem yang bisa berkelanjutan dan bisa berkesinambungan antara pelaku hulu dan pelaku hilir, seperti itu. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang cukup challenges kalau yang bilang sebenarnya teman-teman semua. Karena kalau saya boleh bilang, umur saya sekarang 23 tahun. Tentu dalam tim saya saat ini sebenarnya banyak sekali tim saya, partner saya yang jujur umurnya jauh daripada umur saya saat ini. Umurnya udah 30, di atas 35. Nah, pastinya hal yang sangat challenges adalah tentang emosional, psikologi, teman-teman semua. Bagaimana kita bisa memimpin senior-senior kita dalam satu payung, dalam satu nakoda, untuk bisa menciptakan sebuah ekosistem, untuk bisa menghadirkan sebuah mimpi yang nantinya kita bisa elaborasikan bersama. Nah, bila berbicara tentang concern atau tentang tantangan, menurut saya pribadi adalah inilah sebuah artnya of the leadership, teman-teman. Inilah seninya kepemimpinan. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah mimpi, sebuah visi melalui tindakan. Leader by examples, teman-teman. Jadi selama ini yang selalu saya lakukan adalah ketika saya mendelegasikan sebuah pimpinan, sebuah tanggung jawab, saya selalu ingin menciptakan atau selalu ingin mencontohkan terlebih dahulu kepada teman-teman saya. Nah, ketika kita turun langsung ke lapangan, ketika kita sebagai pemimpin bisa langsung menciptakan sebuah ekosistem tersebut dan menciptakan sebuah konsep tersebut, saya selalu yakin bahwa nantinya semua itu akan terjawab dengan waktu, teman-teman semua. Dan inilah akhirnya memberikan saya kesempatan untuk bisa memimpin, memberikan amanah, bisa menjaga amanah dari teman-teman semuanya untuk dalam satu nakoda mengembangkan Panenpa untuk kedepannya, seperti itu. Sebenarnya kalau kendala sangat banyak itu adalah di lapangan, teman-teman semua. Karena petani itu sebenarnya kalau dibilang sedari awal kita memiliki niat mulia aja itu tidak cukup. Makanya saya selalu bilang, teman-teman, a good purpose are not enough. Ketika kita punya niat baik aja itu tidak cukup, teman-teman semua. Jadi itulah sebenarnya yang saya rasa bahwa we have a need a power, teman-teman. We have a need a connection. Dan inilah selama ini yang saya jalankan di Panenpa. Nah, berbicara tentang pertanian, sebenarnya pada akhirnya petani itu saat ini hanya membutuhkan kepastian harga dan kepastian pasar. Dua hal itu adalah menjadi tumpuan petani. Walaupun kita memiliki ide yang sangat besar, transformasi teknologi, transformasi digital, tapi petani sedari awal pasti menginginkan hal tersebut. Tetapi sedari awal pun sebenarnya kami memiliki banyak strategi, banyak implementasi yang ada di lapangan. Saya selalu bilang kepada dimanapun saya berbicara, bahwa ketika kita ke lapangan, don't be a superhero, teman-teman. Jangan selalu menjadi pahlawan, tapi be a someone who can embrace them. Jadilah sosok yang bisa merangkul mereka.
Karena ketika kita bisa mendapatkan hati mereka, kita bisa menggunakan pendekatan hati, pendekatan pikiran, dan pendekatan emosional dalam diri petani tersebut, Astungkara pasti sebenarnya mereka akan jauh bisa lebih respect, jauh lebih bisa memberikan effort mereka, dan bisa memberikan kepercayaan mereka full kepada kita. Nah, inilah sebenarnya kunci dari Panenpa bisa berjalan sampai saat ini, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah, karena kita bisa merangkul dari ekosistem pertanian yang ada di Bali seperti itu. Gap teman-teman semua, gap tentunya sangat ada, baik dalam mode anak-anak muda Bali atau anak-anak muda Indonesia yang berkecimpung di internasional atau berkecimpung di nasional, pun yang ada gap yang ada di lokal, yaitu Bali. Itu menurut saya sangat-sangat gap, sangat-sangat besar. Nah, tapi yang selalu saya percaya bahwa teman-teman semua, leaders create leaders. Jadi pemimpin itu menciptakan sebuah pemimpin baru. Nah, inilah menjadi mindset saya pertama kali ketika saya bangun Panenpa. Kedepannya yang saya inginkan adalah bukan Panenpa berdiri, bukan melihat sebuah figur, bukan melihat sebuah Anda Priantara, bukan melihat sebuah partner saya. Tapi yang saya inginkan adalah Panenpa dilihat karena value-nya, karena visinya, karena mimpi besarnya. Dan yang saya inginkan adalah nantinya ketika saya bisa meregenerasi pemimpin baru-baru lagi yang ada di Bali, itulah misi saya utama adalah menciptakan sebuah anak-anak muda Bali yang bisa berpikiran global, tapi tetap think globally, act locally. Nah, itulah sebenarnya saya ingin kembangkan dalam mode ekosistem yang ada di Panenpa saat ini. Dan saya selalu percaya para tim-tim, keluarga-keluarga, orang-orang yang bergabung di Panenpa, saya selalu percaya bahwa mereka akan mengembangkan potensi mereka pribadi karena sebuah ekosistem ini sudah terbentuk dengan positif. Dan inilah tujuan kami membangun Panenpa, yaitu nantinya bisa menjadi benchmark teman-teman semua. Benchmark bahwa ada sebuah startup lokal dari Bali bisa ekspansi ke nasional, bahkan bisa menjadi kebanggaan negara tercinta di Indonesia ini. Inilah sebenarnya menjadi challenge-nya juga Panenpa, teman-teman semua. Karena ketika kita bicara tentang data, teman-teman, saat ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang data, hampir seluruh keluarga dari petani, orang-orang tua yang saat ini memiliki pekerjaan petani, pastinya mereka justru tidak menginginkan anaknya untuk kembali menjadi petani. Itu adalah menjadi realita yang saat ini terjadi, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang realita terjadi, inilah menjadi gap, teman-teman. Ketika nantinya semua orang tidak ingin menjadi petani, nah terus tentu siapa yang akan mengembangkan potensi agribisnis yang ada di Indonesia. Nah, inilah sebuah konsep yang sebenarnya kita kembangkan di Panenpa. Pendekatan emosional seperti yang saya bilang adalah pendekatan hal yang mutlak kita kembangkan. Dan sebenarnya yang terjadi Panenpa saat ini, kita menggunakan pendekatan dua hal, teman-teman, yaitu pendekatan dari old school-nya, dari orang tua tersebut, tapi kita juga mendekatkan dari segi keluarganya, yaitu anak mudanya. Nah, selama inilah hal yang gap yang terjadi di sistem hulu yang ada di pertanian, inilah kami kembangkan, teman-teman. Jadi ketika kami mempresentasikan ide kami ingin merangkul mereka dalam barisan kami selalu mengajak dua sektor, yaitu orang tuanya dan anaknya. Jadi dua angle ini bisa bersatu padu, bisa menyelaraskan pikiran bahwa sektor yang sudah terjadi selama ini, ekosistem yang terjadi bisa dilanjutkan, tapi dalam era globalisasi ini tentunya ada disrupsi, ada sebuah teknologi yang harus juga dikembangkan. Nah, inilah peranan dari anaknya itu sendiri, teman-teman. Nah, inilah sebenarnya menjadi cikal bakal ekosistem yang terjadi di Panenpa. Nah, inilah juga menjadi sebuah tumpuan bagaimana Panenpa bisa mengembangkan sektor hulu begitu pesat yang ada di pertanian itu sendiri. Untuk saat ini, tim Panenpa, kalau saya boleh bilang, sedari awal September 2020 kami berdiri dari dua figur, teman-teman semua. Dan Astungkara Panggawi Bahagia, pada tahun ini, tepatnya setahun ini, kita udah memiliki tim keluarga kami terdiri dari 30 orang. Dan sebenarnya saat ini karena Panenpa akan ekspansi, kita akan ekspansi ke Jawa dan Sumatera, tentunya mungkin setahun ke depan kita akan berekspansi 2, 3, 4 kali lipat peningkatan dari segi tim keluarga kami, karena seperti yang kami bilang, tujuan kami adalah bisa menciptakan sebuah pemimpin baru, entrepreneur baru yang nantinya bisa melihat sektor agribisnis ini sebagai mega sektor yang bisa dikembangkan sebagai era revolusioner untuk pengembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Sebenarnya tentu pasti ada, teman-teman semua. Keraguan itu pasti ada, tentunya sebenarnya banyak keraguan dari circle terdekat, teman-teman semua.
circle terdekat, yaitu baik dari keluarga, baik dari lingkungan juga, karena seperti yang saya bilang, basic saya hubungan internasional, teman-teman. Dan pastinya namanya keluarga, namanya orang tua menginginkan saya tetap dalam inline, tetap dalam profesi yang sejalur, mungkin diplomat, mungkin duta besar, seperti itu kan, karena saya basicnya adalah hubungan internasional. Tapi hal-hal yang selama ini terjadi ketika di lapangan, keraguan-keraguan tersebut sebenarnya lebih banyak karena sosok anak muda itu sendiri. Karena saya sosok anak muda, background bukan background pertanian, apakah yang kira-kira bisa diberikan oleh seorang Anda Priantara? Apakah kira-kira bisa dihadirkan oleh Panenpa? Sedangkan mereka bukan orang yang expert dalam bidang pertanian. Nah, makanya kami selalu bilang teman-teman semua bahwa Panenpa bukan perusahaan di bidang pertanian, tapi kami perusahaan di bidang teknologi yang berbasis agribisnis. Karena kami tidak akan berkungkung dalam kata pertanian, tapi kami akan menciptakan sebuah ekosistem agribisnis yang nanti bisa berkembang secara berkelanjutan. Nah, itulah sebenarnya tumpuan kami. Dan tentunya hal-hal keraguan ini Astungkara bisa kami menjadikan sebuah motivasi, teman-teman. Motivasi untuk kami bisa buktikan bahwa kami, anak-anak muda Bali, bisa menciptakan sebuah ekosistem, bisa menciptakan sebuah startup yang berkelanjutan untuk menciptakan revolusioner transformasi yang ada di digitalisasi pertanian yang ada di Indonesia. Sebenarnya saat ini mungkin banyak masyarakat Bali yang kenal Panenpa, yaitu karena website Panenpa, panenpa.com. Itu situs website kita yang ada di Panenpa Store, seperti itu teman-teman semua. Di Panenpa Store, fokus kami adalah B2C, business to customer, untuk menyediakan kebutuhan pangan segar yang dimiliki atau diinginkan oleh masyarakat rumah tangga yang ada di Bali. Nah, itu sebenarnya banyak sekali teman-teman semua. Ada produk hortikultura, sayur, buah, kebutuhan pangan, rempah-rempah, bahkan kebutuhan sembako yang ada di Panenpa Store. Nah, itulah dalam skup Panenpa Store, B2C, business to customer. Tapi sebenarnya jauh daripada dalam itu, kita sebenarnya sedang mengembangkan sebuah ekosistem, teman-teman semua. Kita sedang mengembangkan sebuah ekosistem, yaitu hulu dan ekosistem hilirisasi yang nantinya kita bisa kembangkan di sektor agribisnis. Karena bila mana kita berbicara tentang B2C, business to customer, kita pastinya akan memberikan sebuah marketing, sebuah branding kepada masyarakat. Tapi pada akhirnya revenue, margin, perubahan transformasi yang bisa menciptakan sebuah kemakmuran di sektor hulu adalah bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang ada di hulunya tersebut, seperti itu. Jadi inilah sebenarnya tumpuan yang saat ini kita sedang kembangkan, dan kita minta doa restunya juga dari teman-teman semua. Semoga secepatnya kita bisa menghadirkan, bisa memberikan warna baru ini, transformasi baru ini kepada sistem agribisnis yang ada di Indonesia. Inilah sebenarnya seperti yang saya bilang, teman-teman semua, ini menjadi tumpuan concern utama dari Panenpa, yaitu produk hilirisasi. Ketika saya berbicara contoh, mungkin berbicara contoh, ini terjadi di Desa Tianyar, teman-teman semua. Desa Tianyar, Kubu, Karangasem. Nah, Desa Tianyar ini memiliki potensi yang sangat besar, yakni gula lontar, teman-teman semua, gula lontar. Nah, tapi yang terjadi realita di lapangan adalah, mungkin teman-teman bisa cek juga sendiri, banyak bahan-bahan atau banyak hal-hal kimia yang dicampurkan dalam gula lontar tersebut. Nah, sebenarnya kita sangat bisa mengembangkan dari segi produk organiknya. Nah, ketika saya berbicara tentang fakta, teman-teman, pada akhirnya sebenarnya ketika itu bisa diproduksi secara hilirisasi, saya berbicara tentang fakta, teman-teman, bahwa yang kebutuhan yang diinginkan oleh pasar ekspor, teman-teman, saya berbicara tentang negara, teman-teman, Dubai dan Amerika. Mereka membutuhkan gula semut dari gula lontar tersebut, teman-teman. Dan ketika saya berbicara tentang harga, teman-teman, harga itu bisa sampai mencapai 50.000 sampai 80.000 per kilo, teman-teman. Sedangkan di petani, gula lontar yang curah, teman-teman, harga itu sekitar 13.000 sampai 15.000 per kilo. Nah, ini gap yang sangat-sangat tinggi. Hanya butuh sentuhan hilirisasi pasca panen saja, itu bisa dikembangkan dalam mode adding value yang sangat meningkat dari segi pricing, teman-teman. Nah, inilah sebenarnya sedang dikembangkan oleh Panenpa. Karena Panenpa memiliki sebuah sistem, yaitu community focus. Bagaimana kita memiliki fokus, kita menciptakan sebuah ekosistem buah atau hortikultura atau farm yang kita akan guide untuk menjadi unggulan, produk unggulan nasional. Saat ini Panenpa memiliki dua, teman-teman semua, yaitu produk lontar
gula lontar yang ada di Desa Tianyar Karangasem, dan jeruk beras tagi yang ada di Simalungun Sumatera Utara dan di Kintamani. Nah, inilah komoditi fokus yang kita sedang kembangkan, yaitu kita bisa menjadi produk unggulan nasional, yaitu kita bisa bekerja sama tentang pasar ekspor dan pasar global yang akan sangat bisa menyerap perekonomian yang ada di negeri Indonesia. Sistem yang terjadi di petani itu kita namakan sistem mitra panenpa. Nah, mitra panenpa ini sebagai sebuah ekosistem, teman-teman semua, yaitu ekosistem yang bisa menjembatani antara petani hulu dan hilir. Nah, hulu dan hilir di sini bukan hanya kita bisa menggait atau masuk kebutuhan pasokannya, kebutuhan pasarnya saja, tapi kita juga bisa menciptakan sebuah kepastian harga dan kepastian pasar. Jauh daripada itu, sebenarnya saat ini kita sedang mengembangkan sebuah sistem PPUB, dan kita juga sedang mengembangkan sebuah sistem hilirisasi ekosistem One Culture Ecosystem agribisnis yang terjadi di mitra panenpa tersebut. Dan nantinya mitra panenpa ini bukan menjadi sebuah bendera hanya bendera di panenpa saja, tapi menjadi bendera kebanggaan, yaitu terjadi di sektor petani, baik kelompok Gapoktannya atau kelompok petani yang akan mengembangkan visi misi dari ekosistem pertanian kelompok petani mereka itu sendiri, seperti itu. Kita selalu kembangkan. Panenpa selama ini kita punya dua komponen, kepastian harga dan kepastian pasar beli. Jadi yang kita ingin kembangkan adalah ketika kita membeli produk dari petani, at least kita bukan majak kalau kita bilang. Jadi kita langsung beli, kita langsung berikan cash on delivery ketika berapapun yang ingin kita minta pasok dari petani. Seperti itulah ekosistem terjadi di panenpa. Jadi petani merasa dihargai, petani merasa langsung diberikan penghormatan karena kita tidak dalam mode ngutang seperti itu, tidak dalam mode kredit, tapi kita langsung membeli produknya secara real pada hari itu sendiri. Hal yang ingin saya titipkan kepada teman-teman semua, pada generasi muda Bali pada khususnya adalah in every crisis, there is always an opportunity. Itu yang saya percaya teman-teman. Di setiap krisis, pasti selalu ada sebuah kesempatan. Nah, ketika situasi saat ini, kita memiliki dua pilihan teman-teman. Apakah kita melihat sebuah permasalahan, atau kita melihat sebuah kesempatan. Dan saya ingin teman-teman semua bisa melihat sebuah kesempatan yang ada dalam mode ini. Nah, inilah saya titipkan teman-teman semua, bahwa potensi dari permasalahan itu adalah hal yang sangat banyak teman-teman. Dan inilah tugas kita bersama untuk melihat sebuah permasalahan tersebut menjadi sebuah opportunity, sebuah kesempatan yang bisa kita capai dan kita bisa manfaatkan untuk bisa menciptakan sebuah dampak yang berarti. Karena saya pribadi teman-teman semua selalu berpikiran bahwa ketika kita memiliki niat yang baik, Hastungkara pasti ide sunan semesta pasti selalu memberikan jalannya.